Kembara Muda, selamat datang di Kelas Kembara Muda Podcast. Nah, bersama aku, Faya, yang akan menemani kalian untuk membahas kegiatan apa aja yang bakal dilakukan oleh mahasiswa baru nih. Kira-kira ada yang tahu nih nama kegiatannya apa? Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau biasa yang disingkat PKKMB. Nah, kita udah kedatangan nih tamu yang dimana beliau ini emang udah super duper epic deh di masanya. Juga beliau merupakan koordinator umum dari PKKMB UNY tahun 2022. So, please welcome Angga Adi Permana. Dan gue. Oke, halo Mas Angga. Halo. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat dan bahagia siang ini. Alhamdulillah. Dengar-dengar udah selesai ulang ya kalau nggak salah ya? Ya semester 6 dan ini lagi mau PK terus lanjut sama KKN. Oh gitu, berarti kesibukannya PK, KKN, PK. Iya, KKN dan PK aja. Oke, jadi Mas Angga ini adalah koordinator umum dari PKKN BUNY tahun 2022, benar? Benar. Oke, jadi apa sih makna PKKMB dari Mas Angga sendiri? Oke, langsung ke makna PKKMB ya. Jadi PKKMB ini kan memang ya standar bahwa teman-teman sudah masuk sebagai seorang mahasiswa gitu ya. PKKMB juga gak cuma dilaksanakan di UNY saja, tapi di setiap kampus yang memang ada mahasiswa baru di sana. Nah, PKKMB ini nggak hanya mengenalkan mahasiswa kepada lingkungan secara fisik saja gitu, tapi secara nilai-nilai yang tertuang di universitas tersebut gitu. Nah, mungkin itu ya singkat daripada PKKMB itu sendiri. Oke, jadi PKKMB ini merupakan salah satu momentum penting nih ya bagi mahasiswa baru nih. Ya. Nah, kira-kira menurut Mas Angga sendiri tuh penting gak sih kira-kira maba tuh harus mengikuti PKKMB ini dari awal sampai akhir ini? Saya rasa penting ya, atau bahkan malah sangat penting gitu. Karena selain mahasiswa jadi paham kondisi fisik daripada kampus kita tercinta Universitas Negeri Yogyakarta gitu, mahasiswa juga jadi paham gitu hal-hal yang ada di UNY ini gitu, UKM-nya gitu, terus organisasi mahasiswa yang lainnya gitu. Bahkan teman-teman juga jadi bisa menyusun plan kira-kira selama 4 tahun ke depan kurang lebih itu mahasiswa akan terjun dan terlibat di apa yang mereka sukai gitu. Nah, maka ya dimulai daripada PKKMB ini untuk mengenalkan mahasiswa terkait dengan kehidupan kampus. Oke, berarti cukup penting ya. Dan mahasiswa baru ini kayaknya sangat sayang banget saya melewati acara PKKMB ini. Ya, sangat disayangkan lah pokoknya. Harus benar-benar ikutin sesuai timeline-nya. Dan juga ya. Kalau untuk Mas Angga sendiri, manfaat dari PKKMB itu apa sih untuk maba? Ya. Selain yang dari Mas Angga sebutin tadi? Manfaatnya untuk mahasiswa baru, selain tadi jadi mengenal mahasiswa terkait dengan gedung-gedung yang ada di UNY gitu ya, terus nilai-nilai yang ditanamkan, kita juga jadi dapat teman di situ. Karena barangkali kita kan dari jauh ya, kita kan dari Sabang sampai Merauke itu di mahasiswa UNY itu ada semua gitu. Nah, katakan saya dulu misalnya waktu mahasiswa baru, saya belum dapat banyak temen nih. Saya baru dapat temen 1-2 yang memang dari satu SMA gitu. Dan tapi ketika kita ikut PKKMB, kita diletakkan pada satu gugus gitu ya. Ada gugus besar universitas pada tahun lalu gitu ya. Terus ada gugus fakultas, bahkan gugus jurusan gitu. Nah, kita jadi paham tuh teman-teman kita yang dari satu jurusan, dari satu fakultas, dari satu universitas yang notabene adalah beda-beda dari masing-masing wilayah yang ada di Indonesia gitu. Jadi selain memahami kondisi di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta, kita juga paling nggak jadi dapat temen lah, relasi untuk ke depan kita akan berkontribusi seperti apa gitu. Wah, berarti banyak sekali manfaat yang mahasiswa ini dapetin gini ya. Oke, terus kalau boleh tahu nih PKKMB 2022 itu kan kalau saya pribadi lihat seru banget tuh ya acaranya, mewah juga. Kira-kira itu tuh mau usul tema apa sih Mas? Mungkin boleh dijelasin? Jadi tahun lalu itu mau usul tema ya atau narasi besar tuh pionir kebangkitan gitu. Karena kita sudah pada saat itu sudah 3 kali PKKMB dilaksanakan secara online gitu ya. Dan ya kemarin juga sebenarnya kita panitia perjuangan untuk dilaksanakan secara offline gitu. Namun dari putusan pihak rektorat sendiri tuh ingin PKKMB dilaksanakan secara online dulu gitu, mengingat karena tempat juga belum memadai ya, mahasiswa dari tahun ke tahun semakin banyak, akhirnya
PKKMB dilaksanakan masih secara daring gitu. Nah, pioner kegiatan ini ya kita ingin gitu, meskipun kita terbatas tempat ya, kita masih di tempat masing-masing, tapi kita harus menjadi pion-pion dalam membangkitkan semangat kita untuk menjadi seorang mahasiswa. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, Mbak, cukup menarik dan bagus ya, pionir kebangkitan. Itu kata-kata pionir itu mungkin jarang sekali kita dengar ya. Jadi sekali kalau kita dengar tuh kayak, wih keren banget nih gitu kayak pionir kebangkitan. Kalau untuk teknis mekanisme dari PKKMB tahun 2022 itu gimana, Mas? Mekanisme tahun 2022 itu nggak jauh secara teknis ya, itu nggak jauh berbeda dengan tahun 2021 dan tahun 2020 pada saat itu. Karena tahun sebelumnya ini juga corona juga belum sepenuhnya lepas gitu ya, jadi masih dalam fase transisi tadi. Mekanisme secara menyeluruh itu masih menggunakan Zoom meeting gitu. Kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan semacam kepemanduan gitu. Nah, kepemanduan ini juga dilaksanakan secara daring juga gitu. Namun mahasiswanya, panitianya kita kondisikan agar berkumpul dalam satu tempat, melakukan koordinasi agar lebih enak ini. Oh gitu, jadi memang seluruh panitianya dikumpulin di satu tempat, terus biar gampang koordinasiinnya juga ya, biar lebih enak gitu ya, karena kalau panitianya juga daring kayak mungkin agak susah gitu ya Mas ya. Betul. Oke, nah terus ini mungkin pertanyaannya cukup panjang. Oke, jadi bagaimana Mas berkoordinasi dengan teman-teman di fakultas maupun jurusan atau bahkan teman-teman dari UKM untuk melihat bahwa PKKMB adalah event bersama, bukan hanya milik dari panitia PKKMB aja. Oke, ya benar sekali ya, bahwa PKKMB ini adalah event bersama. Nggak cuma event dari mahasiswa panitianya saja gitu ya, nggak cuma dari birokrasinya saja, tapi seluruhnya gitu. Karena ini memang hajat besar yang gunanya untuk menyambut mahasiswa baru. Kemudian bagaimana cara untuk berkoordinasi dengan teman-teman di fakultas? Kurasa nggak jauh berbeda dengan koordinasi seperti teman-teman pada umumnya gitu, ketika mengadakan forum komunikasi gitu. Jadi kita mengadakan forum komunikasi secara intens gitu ya. Ada beberapa tenggat hari gitu, tenggat minggu untuk kita melaksanakan forum dan kita menyampaikan hambatan atau hasil yang kita dapatkan semasa PKKMB ini berjalan gitu. Jadi nanti dari universitas itu fokus melaksanakan forum ya, penyesuaian timeline gitu ya, tema dan lain sebagainya itu kepada teman-teman di fakultas gitu, dari universitas. Kemudian dari teman-teman fakultas tadi nanti baru difokuskan ke jurusan gitu. Jadi kita fokusnya adalah ke fakultas tadi. Nah, teman-teman di jurusan nanti fokusnya ke teman-teman yang ada di fakultas. Jadi ada jenjangnya gitu. Kalau misalnya dari universitas langsung turun ke jurusan di UI ini sangat banyak gitu, dan malah justru jadi nggak maksimal, nggak optimal. Maka ya tadi kita lewat fakultas untuk melaksanakan forum komunikasi dan juga penyesuaian terhadap hal-hal terkait dengan PKKMB. Hei, wow, menarik sekali ya ini pembahasan pada sore hari ini. Kalau untuk suka dukanya nih PKKMB 2022 itu gimana sih Mas? Ya. Dari Mas sendiri? Setiap kepanitiaan, setiap organisasi pasti ada yang namanya suka dukanya ya. Saya rasa nggak mungkin senang terus, tapi mungkin banget buat menderita terus gitu. Tapi kemarin bener-bener ya sukanya dapet, dukanya juga dapet gitu. Si suka dukanya kemarin, kurasa teman-teman nggak semua adalah panitia PKKMB saja, tapi juga teman-teman punya amanah di lembaganya masing-masing gitu. Ada teman-teman yang berlembaga di BMKM, ada teman-teman yang berlembaga di BEM fakultas atau bahkan di UKM atau juga di HIMA, di himpunan gitu. Nah, saya pada saat itu juga termasuk teman-teman yang beramanah di himpunan gitu kan. Nah, untuk suka dukanya adalah ya kadang kita mengadakan rapat gitu atau kumpul, tapi teman-teman sedang ada urusan lain di urusannya masing-masing gitu ya, di lembaganya masing-masing. Nah, hal itu yang menjadi penghambat juga tantangan gitu ya, juga tantangan agar ya kita tuh bisa berjalan panitia PKKMB-nya di tengah teman-teman juga ribuan ngurusin UKM atau lembaga teman-teman masing-masing di luar gitu. Nah, saya rasa itu struggle, tapi ketika kita benar-benar menikmati dan kita pegal konsistensi kita di awal gitu, ya kita akan selesai juga gitu. Oke gitu. Oke, kali ini aku bakal menanya yang agak menarik nih. Tadi Mas Angga udah bilang kalau Mas Angga itu salah satu anak himpunan, terus Mas Angga tuh merupakan koordinator umum. Nah, cara Mas Angga sendiri nih untuk memanage waktu
sebagai panitia bakal formula, mungkin buat teman-teman dari panitia PKKMB 2023 juga mungkin ini bisa dijadikan sebuah contoh gitu cara untuk manage waktu itu. Jadi untuk masalah manajemen waktu ya pun sama gitu. Saya masih dalam taraf belajar juga. Dan enaknya menjadi panitia PKKMB adalah itu kepanitiaan yang dilaksanakan ketika kita sudah mulai fase liburan gitu. Kita nggak ngurusin kuliah, saya rasa. Karena ya kita sudah UAS sudah selesai, terus kita fokus ke PKKMB sampai nanti PKKMB selesai pun kuliah baru masuk gitu. Jadi satu tanggung jawab bisa kita singkirkan dulu gitu, yaitu perkuliahan. Nah, tapi masih ada tanggungan nih, tanggung jawab kita di organisasi biasanya ya, di organisasi dan juga di kepanitiaan PKKMB gitu. Nah, jadi pada saat pencalonan forum kemarin gitu. Nah, alhamdulillahnya kemarin tuh wakil saya memang tidak berminat untuk ikut panitia PKKMB. Jadi panitia saya, wakil saya pada saat itu ya, itu fokus pada himpunan gitu. Ini himpunan mahasiswa administrasi pendidikan pada saat itu. Dan ketika Anda koordinasi beberapa, saya memang selalu usahakan untuk hadir gitu ya. Untuk hadir, tapi memang apabila berbenturan, nah di sana peran waktu juga memang diperlukan gitu untuk bagaimana mengkondisikan teman-teman himpunan dan nanti dari saya pribadi ya datanglah ke PKKMB. Jadi sebenarnya ya lagi-lagi masalah skala prioritas ya. Ketika memang himpunan ini lebih penting pada saat itu katakan daripada PKKMB-nya ya kita ke himpunan dulu. Tapi ketika memang himpunan ini bisa dihandle oleh wakilku misalkan gitu kan, ya saya nanti hadir ke PKKMB-nya karena memang PKKMB juga gak ada wakilnya pada saat itu. Ini ya skala prioritas tadi, terus masalah pembagian tugas juga penting sih. Jadi saya rasa kita punya banyak banget tanggungan nih, dan kalau itu semua kita lakukan itu bakal berat. Nah makanya pendelegasian itu juga penting dan juga perlu untuk ya mengatasi kesibukan-kesibukan yang di kampus ya. Oke, baik. Mungkin masnya agak haus nggak sih? Kita gitu mulai dulu. Boleh ngomongin dulu? Boleh. Oke. Oke, jadi seru sekali ya pembahasannya tentang PKKMB, terus juga banyak banget yang aku udah dengar dari Mas Angga itu sendiri ya. Terus sih, Mas Angga sebagai koordinator umum di tahun 2022, ada nggak sih harapan-harapan yang untuk PKKMB angkatan 2023 ini? Harapannya ada yang saya rasa kemudian untuk dipertahankan dan ditingkatkan atau bahkan ditinggalkan gitu. Oke, boleh. Ya dipertahankan, aku rasa solidaritas teman-teman panitia pada saat itu ya, bahkan teman-teman PDD PKKMB pada saat itu juga ya, dan Mas Anan di sini itu juga itu divisi yang memang juga solid gitu, dan itu sangat patut untuk dicontoh pun teman-teman PIPH pada saat itu gitu ya. Beberapa kali agendanya memang yang memberatkan beberapa orang karena memang punya tanggung jawab di luar gitu. Tapi ketika kita sudah membangun keluarga gitu ya di kepanitiaan PKKMB ini, ya kita akan selalu merasa nyaman dan selalu menjadikan PKKMB ini tempat untuk pulau di tahun-tahun panitia PKKMB. Nah, terus hal yang perlu diingat aku rasa ya bagaimana teman-teman ini menciptakan PKKMB ini secara offline gitu ya. Karena memang kita sudah 3 tahun PKKMB dilaksanakan secara online gitu ya, dan harapannya di tahun ini kita benar-benar melaksanakan PKKMB secara offline gitu, meskipun banyak sekali rintangan dan tantangan ya. Satu, teman-teman panitia belum punya trial and error gitu ya. Kita udah berapa generasi tuh nggak melaksanakan PKKMB secara offline, yang berarti minim sekali informasi atau pengalaman terkait dengan PKKMB secara offline ya. Nah maka dari itu apapun tantangan ke depan ya PKKMB saya rasa memang harus diperjuangkan secara offline. Nah, untuk Wendela di isu-isu nih, PKKMB tahun 2023 ini kan bukan dilaksanakan secara offline nih ya, baru pertama kali setelah 3 tahun lamanya ya dilaksanakan online. Ada nggak sih dari Mas Angga sendiri saran gitu biar acara PKKMB offline tuh megah, meriah, seru gitu? Sarannya mungkin karena PKKMB ini bakal padat banget ya. Dari universitas juga ada agendanya, dari fakultas juga ada agendanya, nanti disambung sama jurusan gitu. Dan di sana banyak banget penguatan-penguatan yang diberikan kepada maba tapi dengan waktu yang sangat singkat. Nah aku rasa nanti teman-teman bisa melaksanakan PKKMB dengan muatan-muatan yang memang
relate gitu dengan jurusannya, terutama buat teman-teman yang ada di panitia jurusan gitu. Biar nanti teman-teman juga bisa memahami betul, oh ternyata materi-materi yang saya dapatkan di PKM ini benar-benar berguna untuk saya selama di kampus. Karena kalau misalkan yang nggak relate gitu ya, nggak ada korelasinya dengan apa yang kita dapatkan ketika perkuliahan besok, ya nanti jadi stigma mahasiswa baru mengenai PKKM ini, wah apa sih ini nggak jelas banget gitu. Nah tapi ketika kita menciptakan PKKM yang bermanfaat gitu ya, paling nggak materinya itu relate gitu dengan kegiatan-kegiatan kita selama di kampus, ya itu akan berkesan untuk mahasiswa baru. Mungkin itu Mbak Dev. Berarti banyak banget hari ini yang kita dapetin ya. Selain manfaat dari PKKMB untuk mahasiswa, terus juga panitia, terus juga ternyata tuh PKKMB offline tuh adalah harapan kita ya. Kita nanti banget nih, awalnya udah 3 tahun bosen dengan aplikasi Zoom, kayak mungkin sampai ada yang capek nge-Zoom dari device juga ya, sangat-sangat memakan banyak biaya sebenarnya kalau saya PKKMB online tuh, kalau susah kita hitung-hitung gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja podcast pada hari ini. So, terima kasih kepada Mas Aznan atas kerjasamanya hari ini. Oke, jadi kita udah pamit. Selamat sore semuanya. Sampai jumpa. Oke.